Selamat sore, salam bagi Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih yang ada di rumah. Baiklah, ibadah berayat pada sore ini segera kita mulai dan kita mari ambil saat teduh. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Baik Bapak Ibu sudah terkasih, mari kita memuji Tuhan dengan KPJ Kidung Pasaman Jawi 26 ayat 1 dan 2. Pinuji Gusti kang mitaken jagat siang ratri tan kendhat ganjar serama. Haleluya sagung puji tansah kunjuk Gusti. Haleluya sagung bekti mreng ratu swargi. Pinuji Gusti Sang Juru Basuki kang ngorbanken sarira nebus manungsa. Haleluya sagung puji tansah kunjuk Gusti. Haleluya sagung bekti mreng ratu swargi. Baik Bapak Ibu, kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan kini saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada sore ini diambil dari Roma 8 ayat 26 sampai 30. Baik Bapak Ibu, Roma 8 ayat 26 sampai 30. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada sore ini Engkau telah memberkati kami di dalam kami melakukan ibadah berayat pada sore ini. Dan kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau ada di tengah-tengah kami dan memberkati kami semua yang mengikuti atau kami beribadah berayat pada sore ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, Roma 8 ayat 26 sampai 30 saya bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan berkat, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang terakhir, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Baik Bapak Ibu,
sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita pujikan KPJ 421 ayat 1. Tuhan, dan kini kita mari akan merenungkan firman Tuhan pada sore ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, saya punya cerita atau ilustrasi. Ada seorang nenek yang melukis atau menggambar, dan cucunya mendekati, lalu cucu itu bertanya kepada si nenek, "Gambar apa ini, Nek? Gambarannya kok semrawut, acak-acakan, murat-marit." "Tenang, Cu, tenang, Nak. Karena gambarnya belum selesai. Karena tidak tidak telaten menunggu gambarannya, maka anak ini tinggal pergi bermain dengan teman-temannya." Nah, setelah sekian lama lalu anak ini kembali datang menemui nenek dan berkata, "Wah, hebat Nek, gambarnya luar biasa. Nenek hebat bisa berkarya seperti ini." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, nenek yang menggambar tadi itu tidak terus menggambar, tidak. Tapi suatu ketika pensil itu harus di rautan, atau bahasa waktu saya kecil itu namanya diongoti. Jadi pensil ini diongoti. Setelah pensil ini lancip kembali, baru buat menulis, menggambar lagi, sehingga di situ akan ada gambaran yang sangat bagus dan sangat hidup karena ada garis kecil yang harus diperlukan oleh si nenek ini tadi. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih, dari gambaran tadi menggambarkan bahwa si pensil ini menggambarkan yaitu suatu masalah atau dalam kurung proses. Dan si pensil itulah kehidupan kita atau diri kita itu pensil. Dan tangan yang menggambar itu adalah gambaran daripada Tuhan. Nah, apa maksud daripada ini semua? Yaitu sebelum gambar itu terjadi, sebelum gambar itu selesai, yaitu si pensil itu harus melalui yang namanya proses. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi suatu masalah. Ya, itulah yang namanya proses. Pada saat kita masuk dalam proses, kita akan mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Tadi seperti pensil yang di rautan atau diongoti. Kalau dia bisa berteriak, dia akan berteriak, "Tolong, jangan sakit, sekali sakit." Tapi karena kehendak si nenek untuk menghasilkan pensil yang bagus, tetap di rautan atau diongoti tadi, dan akhirnya hasil dari pensil itu lancip dan menghasilkan gambar yang bagus. Nah, itulah saat kita masuk dalam proses, saat kita masuk dalam menghadapi sebuah masalah, kita sepertinya berontak, "Tuhan, jangan sampai kami kena proses. Jangan sampai kami masuk dalam sebuah pencobaan." Tapi itu semua memang Tuhan izinkan supaya kita masuk di situ. Kenapa kok seperti itu? Karena Tuhan menginginkan kita itu yaitu sebuah proses. Dunia memang menawarkan saat ini, akhir-akhir ini menawarkan sebuah serba instan. Mie instan, minuman instan, apalagi ada nasi instan sekarang. Sudah ngetren semua serba instan. Tapi yang Tuhan inginkan bukan instan, tapi Tuhan menginginkan kita
tetap masuk dalam sebuah proses. Karena hasil dari proses, disitulah kita akan menghasilkan iman yang kuat dan teguh. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita masuk dalam sebuah proses, firman Tuhan di dalam Yesaya 42 ayat yang ketiga di sana mengatakan, sekalipun bulu yang terpatah tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Inilah janji Tuhan pada saat kita mengalami sebuah proses yang sangat berat. Di situ Tuhan berjanji, Tuhan menyertai kita. Jadi kita tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak, tapi kita akan selalu ditopang. Karena janji Tuhan berkata, aku tidak akan selalu memberikan langit selalu biru, tapi aku berjanji selalu menyertai kamu sekalian. Jadi pada saat kita masuk atau pada saat kita diproses, kita ini selalu disertai Tuhan, selalu ditopang oleh tangan Tuhan, sehingga kita tidak akan sampai jatuh tergeletak. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat Rasul Paulus berkunjung di jemaat yang ada di rumah di sana, yaitu di ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dengan firman ini jemaat Roma sangat bersyukur karena mereka dikuatkan kembali imannya pada saat menghadapi permasalahan, cobanya datang, silih berganti. Dengan firman ini mereka boleh kembali kuat karena Tuhan berjanji selalu berkarya, hadir di dalam setiap rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di rumah, pada saat kita masuk dalam sebuah proses, ya, di situ Tuhan berjanji akan selalu memberi kita kekuatan. Tuhan selalu memberkati kita pada saat kita terhimpit. Permasalahan datang silih berganti. Yang ini belum selesai, datang lagi. Yang ini belum selesai, datang lagi. Seakan-akan kita ikut Tuhan, permasalahan datang silih berganti. Seperti tidak ada lagi hidup, ada kelegaan, tidak ada. Sepertinya kita mengalami suatu himpitan, tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai. Jadi pada saat kita masuk dalam sebuah proses, di situ Tuhan berkata, masih adakah iman kepadaku? Masih adakah pengharapan kepadaku? Jadi pada saat ini mari, pada saat kita masuk dalam sebuah proses, kita tetap kuat iman kita tetap berharap kepada Tuhan sehingga kita boleh bisa dimenangkan. Kita tidak sampai jatuh tergeletak, tapi kita boleh tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai kita, melindungi dan memberkati kita semua, sehingga kita boleh tampil berkemenangan. Pada sebuah proses, pada saat bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjian, mereka pun juga mengalami sebuah proses. Salah satunya yaitu saat menghadapi tembok Yeriko, tembok yang begitu tinggi, megah, kokoh. Tapi apa yang dihadapi oleh bangsa Israel waktu itu? Tuhan hanya berkata, memujilah, memuji-muji Tuhan, pujilah Tuhan. Jadi semua tembok setinggi apapun, sekokoh apapun, hanya bisa dikalahkan dengan pujian. Dengan memuji Tuhan, tembok itu akan runtuh. Demikian juga pada saat kita menghadapi permasalahan yang rasanya sulit kita lewati, tapi dengan pujian seperti yang dialami oleh bangsa Israel, kita puji Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mengucap syukur, maka permasalahan itu akan dengan sendirinya akan sirna. Karena apa? Dikalahkan dengan puji-pujian. Seperti bangsa Israel waktu itu yang menghadapi tembok Yeriko yang begitu kuat, kokoh, tapi dikalahkan dengan sebuah pujian. Nah, baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan yang ada di rumah khususnya, mari kita, iman kita tetap kita kuatkan, kita teguhkan pengharapan kita bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Akhir dari firman ini kami sampaikan, mari kita masuk dalam proses dan mari kita berproses di dalam Tuhan, dan Tuhan berjanji akan menyertai dan
memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan, yaitu kita pujikan Kidung Pasamuan Jawi 416A. Baik Bapak Ibu, sekarang mari kita berdoa syafaat. Bapa kami di surga, kami sungguh ucap syukur pada sore ini, yang mana Engkau telah menyertai dan memberkati kami semua untuk bisa mengikuti ibadah berayat pada sore ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, dimanapun saudara kami berada, baik di rumah sakit ataupun di rumah, semuanya Tuhan Engkau jangkau Tuhan, dan Engkau sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu itu Tuhan, sehingga saudara kami boleh kembali sembuh, kembali sehat seperti sedia kala, dan boleh kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa khususnya juga buat bangsa kami, negeri tercinta kami yang saat ini sedang dilanda virus corona ini Tuhan. Tolong Bapa, Engkau segera singkirkan virus ini, sehingga kami boleh kembali beribadah dengan bebas Tuhan, dan kami boleh memuji-muji Engkau dengan penuh sukacita di hari Sabat. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pada sore ini. Dan kami juga usai memberikan persembahan, biar Engkau berkati persembahan yang telah kami kumpulkan, sehingga boleh berguna buat pelebaran kerajaan-Mu yang ada di dunia ini. Terlebih juga Engkau berkati bagi bendahara yang mengelola keuangan jemaat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur bagi Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akhiri ibadah berayat pada sore hari ini, dan mari kita berdoa. Ibadah berayat pada sore ini kami ucap syukur kami boleh usai dari awal pertengahan sampai selesainya, dan kami akhiri Tuhan. Dan sebelum kami akhiri, kami sampaikan berkat Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya turun atas kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Kidung KPJ, Kidung Pasamuan Jawi 346A, ayat yang pertama.